وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا رسول الله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Dan sama-sama kita hormati kepada pimpinan PTIA, para pengurus DKM, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para ahli ilmu, ahli ibadah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kehadiran kita pada kesempatan hari ini memudahkan semua kegiatan dan urusan kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memenuhi semua hajat-hajat kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian surah An-Nisa ayat 88. Surah An-Nisa ayat 88. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم فما lakum maka kenapa kalian fil munafiqina dalam menghadapi orang-orang munafik fi'atain terpecah menjadi dua. Ayat ini turun berkenaan dengan salah satu kaum yang ada di Makkah. Mereka kelihatan mendekat kepada agama Islam, sehingga perilaku yang ada pada kaum tersebut seakan-akan mereka ingin menjalin persaudaraan dengan umat Islam yang ada di Madinah. Padahal mereka ini ternyata bersikap munafik. Jadi ayat ini berkaitan dengan sikap yang harus kita lakukan. Kepada siapa? Kepada orang-orang munafik. Orang munafik itu aslinya mereka tetap dalam agama mereka. Cuman kalau sudah berada dengan kelompok kita, lagi bersama dengan kita, mereka seakan-akan sudah benar-benar masuk Islam. Nanti orang munafik ini ada dua macam. Ada orang munafik yang aslinya seperti itu, dia di antara. Jadi kalau mereka lagi bersama orang-orang kafir, mereka menyatakan dirinya, kami masih kafir. Tapi kalau bersama orang-orang Islam, karena dikira nanti umat Islam ini bakal menang dalam sebuah peperangan, nah, mereka seakan-akan mendukung kita. Ada orang munafik yang kedua dalam masyarakat kita, masyarakat Islam, di mana-mana ada. Jadi ada dua bentuk munafik yang betul-betul seperti pada zaman Nabi. Nah, sekarang banyak di dalam agama Islam, di dalam masyarakat Islam sendiri orang-orang munafik. Nah, ini yang seperti ini sering menjadikan kita dalam sebuah pergerakan, dalam sebuah organisasi, dalam sebuah perjuangan menjadi terpecah. Satu menganggap bahwa mereka sudah masuk, pengen menjadi bagian dari orang-orang Islam. Satu kelompok lagi mengatakan belum. Nah, ini yang menjadi persoalan. Karena pandangan kita akan berbeda-beda. Apalagi kita dalam sebuah organisasi itu banyak orangnya. Yang satu mengatakan sudah, mereka ini loh buktinya. Yang satu mengatakan belum. Gitu. Maka pada ayat ini Allah menggunakan kalimat pertanyaan, kalimat istifham. Wa ma lakum, kenapa kalian justru terpecah ketika menghadapi orang-orang munafik? Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan cara untuk melihatnya. Yang pertama, wallahu arkasahum bima kasabu. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengembalikan mereka kepada kekafiran mereka. Jadi untuk memastikan bahwa apakah mereka betul-betul bersama kaum muslimin apa tidak,
Ini harus ada tim yang bisa melihat secara zahir, karena kita hanya bisa menghukumi secara zahir. Setelah dihukumi secara zahir, Allah Subhanahu wa taala ketika karena ini kasusnya terjadi pada zaman Nabi, Allah memberikan petunjuk yang dari Allah. Mereka nggak akan berkolaborasi kepada orang-orang Islam. Kenapa? Karena perbuatan mereka selama ini sulit bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan mereka mendapatkan hidayah. Maka Allah sampai mengatakan, wallahu arakasahum bima kasabu. Allah mengembalikan mereka kepada kekafiran mereka karena aslinya sikap mereka itu adalah kafir, ingkar kepada Allah. Aturiduna an tahdu man adallallah. Apakah kalian ingin memberikan petunjuk kepada kaum yang nyata-nyata Allah sudah menyesatkan mereka karena perbuatan mereka? Jadi Allah itu hanya melihat apa yang mereka lakukan, tidak langsung maunya Allah, tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan hidayah kepada kita yang memang sudah berhak untuk mendapatkan tambahan hidayah, menutup kekafiran terhadap orang karena memang perilakunya itu tidak kunjung keluar dari kekafiran. Maka pada ayat ini dikatakan, aturiduna an tahdu. Apakah kalian, orang-orang yang tadi menganggap orang munafik ini bakal dia menjadi bagian dari orang-orang Islam? Allah mengatakan, apakah kalian ingin memberikan petunjuk kepada orang yang telah disesatkan oleh Allah akibat perbuatan mereka? Bisa enggak kita manusia berikhtiar dalam kaitannya dengan hidayah? Tentu tidak bisa. Jadi batas daripada ikhtiar kita itu hanya pada ikhtiar. Hasil daripada ikhtiarnya itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan rezeki. Kita tidak bisa menentukan hasilnya, tidak bisa. Kita hanya bisa berikhtiar semampu kita. Lakukan yang terbaik. Hasilnya kita nggak tahu. Hasilnya harus diserahkan kepada Allah. Maka kepada orang-orang munafik sama seperti itu. Orang yang betul-betul nyata keingkarannya, tetapi kadang menunjukkan sikap yang lemah lembut kepada kaum muslimin karena dilakukan semata-mata untuk tujuan tertentu, tujuan untuk mengamankan diri. Ini yang menjadikan kita terpecah. Jadi banyak di antara kita dalam sebuah organisasi itu terpecah. Ini orang-orang ini benar-benar dia betul-betul mau ikut bersama kita apa enggak? Kalau dalam organisasi keislaman, dalam sebuah lembaga, dalam sebuah pergerakan, biasanya orang-orang yang munafik dalam agama Islam ini kadang-kadang ikut, tapi tidak bisa istiqomah. Begitu melakukan sesuatu, dia melakukan sesuatu seakan-akan melebihi yang dilakukan oleh kita yang biasanya. Melakukan sesuatu dibuat yang hebat, yang melebihi segala-galanya. Tapi itu cuma sekali dalam setahun. Begitu melakukan sesuatu, apa yang terjadi? Diviralkan kemana-mana. Melakukannya sekali, viralnya 1000 kali. Gitu. Begitu dia berada dalam kelompok kita, dia berkontribusi dengan kita, berada bersama kita, kalau dikasih nasihat sakit hati, padahal nasihatnya itu tidak tertuju kepada orang per orang. Jadi kalau dapat nasihat sakit hati dia, sehingga ya nanti nggak datang lagi. Nanti kalau udah setahun hatinya sudah tenang,
Ramadan dan lagi. Jadi banyak di antara orang mukmin itu yang di dalamnya terdapat masyarakat yang munafik. Inilah yang tidak dikehendaki oleh Nabi dengan mengatakan jangan orang mukmin itu menjadi bunglon. Dia berbuat baik kalau kawannya pada berbuat baik. Dia nggak akan berbuat baik kalau kawan-kawannya mengatakan jangan berbuat baik. Dia nggak punya pendirian. Padahal amalan kita itu tergantung pada kita sendiri, bukan tergantung kepada kawan kita. Jadi dia berani berbuat baik itu kalau ada kawannya. Dia berbuat buruk juga lebih banyak kalau disebabkan kawan-kawannya. Maka di antara orang munafik itu ada orang yang betul-betul memengaruhi mereka. Ini juga terjadi dalam masyarakat Makkah. Tapi munafik mereka tidak munafik dalam keislaman. Munafik mereka itu adalah munafik karena betul-betul mereka kafir. Tetapi ingin menunjukkan ketika umat Islam nanti kuat, mereka ingin dilindungi, mereka ingin mendapatkan keamanan. Maka Allah sampai menanyakan, apakah engkau ingin memberikan petunjuk yang mereka itu telah nyatanya disesatkan oleh Allah. Ini pertanyaan kalau buat orang beriman kelihatannya pertanyaan biasa, tapi pertanyaan ini menukik sekali. Apakah engkau ingin memberikan petunjuk kepada orang yang nyata-nyata disesatkan oleh Allah? Oleh sebab itu, kaum mukmin itu harus memiliki pandangan yang sama dengan melihat kepada bukti-bukti yang ada. Apakah betul mereka mau pindah dari keyakinan kafir mereka kepada keimanan, atau mereka tetap itu hanya strategi saja. Wa may yudlilillah falan tajida lahu sabila. Lalu Allah menyatakan, kalau orang itu sudah disesatkan oleh Allah, tidak ada jalan baginya untuk mendapatkan petunjuk. Walaupun kita upayakan berulang kali supaya dia masuk Islam. Kita bisa melihat bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan pamannya. Saking pengennya Rasul agar pamannya ini mendapatkan hidayah. Okelah tidak hidup dalam Islam, tapi wafatlah dalam keadaan Islam, karena wafat dalam keadaan Islam itu masih menyelamatkan orang itu. Tapi ternyata tidak bisa. Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau sayangi. Walakin Allah yahdi man yasha. Urusan petunjuk itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kepada orang yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki oleh Allah? Yang dikehendaki adalah orang yang memang proporsional untuk bisa mendapatkan petunjuk. Oleh sebab itu, kita harus tahu batas daripada usaha kita. Hasilnya itu bukan urusan kita. Waddu law takfurun kama kafaru. Mereka ingin waddu law takfurun. Mereka sebenarnya dengan cara itu menginginkan law takfurun, sekiranya kalian menjadi kafir. Coba. Jadi orang-orang kafir Mekah ini yang mereka menunjukkan kasih sayangnya kepada orang Islam itu hanya strategi. Maka ciri daripada orang munafik itu hebatnya di strategi. Pinter banget kalau suruh ngatur sesuatu. Pinter banget untuk mengelabui. Pinter banget untuk melihat yang dohir, tapi batinnya berbeda. Maka di sini dikatakan waddu law takfurun. Mereka menginginkan kalian ingkar, kalian kembali kepada agama nenek moyang mereka. Kama kafaru, sebagaimana mereka selama ini telah kafir. Jadi persoalannya hanya pada persoalan strategi. Mereka memang begitu strateginya. Fatakunu nasawa. Lalu kalian menjadi sama dengan mereka. Sama-sama apa?
sama-sama kafir. Jadi mereka menarik orang-orang yang sudah beragama Islam itu keluar dari keagamaan mereka. Inilah sifat dari orang munafik. Kalau dia berada dalam masyarakat muslim, ya dia bersama kita, dia orang kita. Tapi omongan-omongannya itu bisa memengaruhi orang lain. Kalau orang tidak sadar, tidak tahu siapa dia, orang baru bisa ke bawah. Fala tattakhidhu minhum awliya. Lalu Allah lebih lanjut mengatakan, orang yang semacam ini jangan engkau jadikan awliya, jangan engkau jadikan teman setia. Kalau orang seperti ini kita jadikan teman setia, memengaruhi kita, membuat kita ragu-ragu. Karena memang setan itu tujuannya begitu. Yang paling disukai oleh setan adalah membuat ragu orang yang sudah berada dalam keimanan. Ragu berjuang, ragu memperjuangkan kebenaran, ragu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling didemenin oleh setan. Karena dengan keraguan itu dia nanti tidak berbuat. Hatta yuhajiru fi sabilillah. Kalau pada masa Nabi standarnya bahwa dia itu tidak munafik apa? Kalau dia mau hijrah ke Madinah, dia bukan munafik. Tapi kalau dia masih ingin tinggal di Mekah dengan alasan apapun, bisa munafik dia. Oleh sebab itu harus ada pembatas, harus ada alasan yang kuat di sini. Allah sendiri mengatakan kalau mereka tidak ikut hijrah ke Madinah, tidak bisa. Dikatakan bahwa keislamannya itu keislaman yang benar, karena salah satu dari perintah Islam pada saat itu adalah hijrah. Kemudian setelah itu, fa in tawallaw, sekiranya mereka berpaling, fakhudhuhum, maka tawanlah mereka. Kalau mereka tidak mau hijrah, mereka nyata-nyata bukan pemeluk agama Islam. Mereka hanya bersimpati, tetapi simpatinya itu bertujuan. Maka di sini fahuduhum, kepada orang yang seperti itu jangan segan untuk menawannya. Waqtuluhum, bunuhlah mereka. Haitsu wajadtumuhum, dimanapun engkau berada. Jadi ada orang munafik yang nyata-nyata kita harus tegas. Oh, yang ini nggak bisa ini. Dari dulu ya begini modelnya. Kalau dia orang munafik dalam agama Islam itu antara matang dan mentah, masih di tengah-tengah dia, taroddud dia, sulit dikasih tahu masuk, tapi habis itu balik lagi dia, dikasih tahu kayaknya iya, tapi sesungguhnya tidak. Kalau disuruh ngomong banyak, tapi perbuatannya tidak ada sama sekali yang nyata dari omongan-omongan dia itu. Wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasira. Kepada orang-orang yang jelas munafik seperti ini, jangan dijadikan sebagai wali, pelindung, sebagai teman setia kita. Wala nasira, jangan juga kita minta pertolongan itu kepada dia karena salah. Dia tidak akan komitmen. Oleh sebab itu salah kalau kita minta pertolongan kepada dia, kita jadikan dia sebagai teman setia. Maka dalam agama Islam kita dalam bermasyarakat juga harus tahu, oh orang ini udah nggak bisa ini. Kalau dalam hukum kita dengan berbagai hal itu nggak bisa, ya udah biarin aja. Tidak perlu diajar lagi yang begitu. Nah, tapi secara umum kita mengajarnya umum saja. Secara pribadi tidak akan kena yang seperti itu.
illal ladzina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Selalu ada pengecualian. Dalam banyak hal itu selalu ada pengecualian. Nah, oleh sebab itu kita harus detail supaya kita tidak salah. Mengeneralisasi sesuatu bisa salah. Maka Allah Subhanahu wa taala itu detail, illal ladzina yasiluna ila qaumin. Yang tidak munafik di antara mereka nanti adalah orang-orang yang meminta perlindungan kepada satu kaum. Bainakum wa bainahum mitsaq. Yang dalam proses perlindungan itu ada perjanjian. Jadi kalau ada perjanjian, nota kesepahaman kita dengan mereka harus begini, itu yang harus dilindungi. Mereka yang masih punya komitmen. Maka tadi orang-orang munafik itu tidak ada komitmen. Tidak bisa mereka memegangi komitmen, tidak bisa dipercaya, tidak bisa. Tapi nanti ada sekelompok di antara mereka itu yang bisa kita percaya, yang mereka mau membuat nota kesepahaman. Aw ja'akum hasirat suduruhum ayyuqatilukum aw yuqatilu qaumahum. Atau orang-orang yang datang kepadamu sedangkan hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu. Jadi ada sekelompok di luar orang-orang yang tidak beriman itu, kalau mereka untuk perang, mereka enggak. Mereka enggak mau. Mereka ingin damai-damai saja. Gitu. Boleh kita berbeda kepercayaan, tapi kita nggak usah perang. Nah, orang-orang yang seperti ini, harus dilindungi juga oleh orang yang beriman atau sekelompok orang yang berkuasa. Yang mereka ini adalah orang-orang yang beriman. Mereka tidak mau memerangi orang lain, mereka juga tidak mau memerangi kaumnya. Jadi ada dua yang dikecualikan, yang mau membuat perjanjian, yang kedua yang memang nyata-nyata tidak mau berperang. Yang seperti ini, apakah betul-betul tidak mau perang? Tidak. Maka pada ayat ini disebutkan walau syaa Allah, sekiranya Allah menghendaki, la sallatahum alaikum. Mereka bisa saja memerangi kita. Kalau Allah menghendaki, mereka bisa tergerak untuk memerangi kita. Tetapi ada alasan-alasan yang khusus kenapa mereka tidak mau berperang. Mereka mau damai saja. Maka kepada orang-orang yang seperti ini, falaqatalukum. Sehingga kalau Allah menghendaki, mereka bisa memerangi kita. Fa ini tazalukum falayuqatilukum. Tetapi jika mereka membiarkan kalian tidak memerangi kita, falan yuqatilukum wa alqaw ilaikumus salam, maka jangan engkau perangi juga. Serta tawarkan perdamaian kepada mereka. Jadi kepada mereka yang memang maunya damai lebih mudah. Kita tinggal menawarkan perdamaian saja. Berarti di sini apa? Berarti di sini untuk meyakinkan bahwa mereka itu tidak memerangi kaum muslimin, itu harus ada perjanjian damai. Tadi memang perjanjian itu diminta oleh mereka dari yang kelompok yang pertama. Sekarang mereka tidak memerangi. Karena mereka tidak memerangi, maka perlu hitam di atas putih. Gitu. Jangan kita mendasarkan pada prasangka kita. Itu bisa berubah. Bapak Ibu bisa lihat di mana-mana kelompok orang munafik ini selalu mengingkari perjanjian. Oleh sebab itu penting untuk dibuat perjanjiannya. Supaya apa? Supaya kalau mereka mengingkarinya lagi, nanti kita punya datanya. Ini loh. Pada pertemuan yang pertama begini. Pada pertemuan yang kedua begini. Kok masih diingkari lagi? Pada pertemuan yang ketiga begini. Kok masih diingkari lagi?
Karena memang sifat mereka adalah ingkar terhadap apa yang sudah dikatakan. Mereka lupa yang diomongin kemarin itu udah mereka lupa. Oleh sebab itu di sini harus ditulis. Fama ja'alallahu lakum 'alaihim syahida. Maka Allah tidak memberi jalan bagimu untuk menawar mereka atau membunuh mereka. Oleh sebab itu ada disinilah sifat tasamuh, disinilah toleran itu. Dalam agama Islam kita ditekankan sisi toleransi, tetapi toleransi itu ada detailnya, tidak sekedar toleransi. Satajiduna akharina yuriduna ayyamanu wa ya'manu qaumahum. Kelak kalian akan mendapati golongan yang lain lagi. Nah, jadi ini menunjukkan apa kepada kita? Orang-orang munafik itu terus dia bertumbuh, menghasilkan sesuatu yang baru. Dari model begitu ada lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kaum muslimin untuk bersikap siaga. Satajiduna akharin. Engkau akan mendapati golongan-golongan yang lain. Yuriduna ayyamanu wa ya'manu qaumahum. Yang mereka menginginkan agar mereka hidup aman bersamamu dan aman juga bersama kaumnya. Kullama ruddu ilal fitnati urkisu fiha. Setiap kali mereka diajak kepada kemusyrikan, kepada kekafiran, kembali kepada anak nenek moyang mereka, urkisu fiha, mereka akan dengan senang hati kembali kepada agama mereka yang lama. Coba. Jadi ada kelompok yang di antara mereka ini yang labil, ngikut-ngikut itu. Jadi di mana yang menguntungkan mereka akan ikut di situ. Fa in lam ya'tazilukum wa yulqu ilaikumus salama wa yakufu aydiyahum fakhuduhum waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Oleh sebab itu, jika mereka tidak membiarkan kamu dan tidak mau menawarkan perdamaian kepada kamu, serta tidak menahan tangan mereka dari memerangi kamu, kalau mereka tidak menunjukkan sifat-sifat, sikap-sikap seperti itu, mereka tidak menawarkan perdamaian. Mereka tidak menunjukkan bahwa mereka betul-betul tidak memerangi kaum muslimin. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, tawanlah mereka. Fakhuduhum. Dimanapun kalian temui mereka. Waqtuluhum, bunuhlah mereka. Haitsu saqiftumuhum, dimanapun kalian juga menemui mereka. Jadi dalam agama Islam jelas. Oleh sebab itu dalam perjuangan dalam masyarakat Islam itu kita harus jelas. Oh yang ini udah nggak bisa ini, nggak usah diajak. Oh yang ini bisa, ini masih bisa, ini masih bisa, ini masih bisa. Yang ini kemungkinan berubahnya sulit. Yang ini kemungkinan bisa berubah, kita ajak. Jangan mengajak orang yang jelas-jelas memusuhi, karena nanti dia akan menjadi duri di dalam perjalanan perjuangan kita. Wa ulaikum ja'alna lakum 'alaihim sultanan mubina. Dan mereka orang yang kami berikan kepadamu alasan yang nyata untuk kamu bisa memerangi mereka, untuk kamu bisa menawan mereka. Jadi di sini alasannya harus jelas. Di sinilah kita perlu tidak hanya satu orang yang menentukan, kita perlu tim. Kita perlu tim sekelompok kita nanti ngomong ini kira-kira yang ini gimana? Kira-kira berubah enggak orang ini? Kalau perbuatan sudah melampaui dari kebiasaan, itu harus diperhatikan selama beberapa bulan. Tapi kalau sudah tidak bisa, ya udah. Ini orang ini sudah sulit.
Ada beragama Islam bersama kita, tapi mempersulit perjuangan orang-orang Islam. Ada yang begitu. Sudah ditawarkan, ini nggak bisa, tawarkan ini nggak bisa, ya udah. Dia mengambil jalan yang lain, yang berbeda dengan keumuman yang ada di dalam masyarakat yang ada di situ. Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan khata'a. Dan tidak patut bagi orang yang beriman membunuh orang yang beriman lain kecuali salah. Apa ini artinya? Haram bagi orang mukmin untuk membunuh saudaranya. Haram. Kecuali salah. Ada nanti di antara sahabat itu yang tidak dibolehkan oleh Nabi untuk perang, tapi dia tetap maju perang. Nah, dalam peperangan itu tidak diketahui oleh orang-orang Muslim bahwa dia sudah masuk Islam. Lalu dalam peperangan itu dia terbunuh. Nah, ini salah. Nah, sudah terbunuh, tapi yang pembunuhnya itu salah, karena memang asli dia tidak mengetahui. Ayat ini sekaligus menunjukkan kepada kita harga jiwa orang yang beriman itu lebih mulia dari yang tidak beriman, walaupun sama-sama manusia. Di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Kalau di sisi manusia sama, HAM itu sama, hak asasi manusia itu sama dalam semua hal, sama. Tapi itu pandangan manusia. Apakah begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkannya? Tidak. Harga jiwa orang yang beriman jauh lebih istimewa daripada jiwa orang yang kafir. Oleh sebab itu, kalau membunuh orang yang beriman itu dosanya luar biasa, jika tanpa alasan. Membunuh sudah merampas, lebih bahaya lagi. Maka orang-orang yang menjadi pembunuh orang lain yang tanpa dibenarkan oleh syariat itu pasti neraka. Wa man qatala mu'minan khata'a. Barang siapa membunuh orang mukmin, tadi salah dia membunuhnya. Fatahriru raqabatin mu'minah. Maka diatnya yang harus dia tebus adalah dia harus membebaskan budak yang mukmin. Ada budak masih dikuasai oleh orang, dia harus bebaskan itu untuk mengganti orang yang salah dia bunuh tadi. Wadiyatun musallamatun ila ahliha, serta tebusan yang diserahkan kepada ila ahlihi, kepada keluarganya, illa ayyasaddaku. Jadi selain dia membebaskan seorang budak, dia juga harus menyerahkan tebusan itu kepada saudara atau keluarga yang masih hidup dari orang yang dia salah membunuh tadi. Illa ayyasaddaku, kecuali keluarga itu telah ikhlas, sudahlah nggak usah, sehingga itu menjadi sedekah dari keluarganya. Jadi kita ini bisa melakukan dua hal. Kita terima tebusannya karena itu telah menghilangkan jiwa di antara keluarga kita. Karena menghilangkan jiwa, maka kompensasinya kita mendapatkan harta. Tapi harta itu kan tidak sepenuhnya sama dengan jiwa tadi, ya kan? Itu kompensasi. Tapi kalau orang yang diberi kompensasi itu adalah menyerahkan, maka itu menjadi pahala dari sedekah dia. Itu sama dengan sedekah. Illa ayyasaddaku. Maka sedekah itu bisa dengan harta, bisa di luar harta. Tapi kalau infak itu berkaitan dengan harta. Fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'minah. Jika si terbunuh tadi dari kaum yang memusuhi, padahal dia orang yang beriman,
Dia berada dari kaum yang memusuhi orang yang beriman, tapi ternyata dia beriman. Apa yang terjadi? Maka hendaklah si pembunuh memerdekakan hamba sahaya yang beriman saja. Tidak perlu dia memberikan tebusan, kompensasi kepada keluarganya. Kenapa? Karena bisa jadi keluarga yang lain masih belum beriman, hanya dia yang beriman. Cuman kita salah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa orang mukmin memang harus hati-hati ya, supaya tidak salah. Wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Kalau yang terbunuh itu ternyata memiliki perjanjian dengan kita, dengan penguasa mukmin yang ada pada saat itu, fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'minah. Maka yang harus dilakukan kepada si pembunuhnya adalah membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarga dan memerdekakan hamba sahaya tahriru raqabatin mu'minah yang beriman. Hamba sahaya yang perempuan yang beriman. Tadi yang laki-laki. Karena pada saat itu memang berbeda. Faman lam yajid, seandainya hamba sahaya tidak ada, sekarang nggak ada lagi hamba sahaya, tapi peristiwa yang seperti itu masih bisa terjadi. Apa yang harus dilakukan? Fasyamu syahraini mutatabi'ain. Orang yang salah membunuh tadi harus dia puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh satu pun batal. Kalau satu batal, dia harus mulai dari yang pertama. Apa ini maknanya? Berat untuk membebaskan pembunuh mukmin. Maka kenapa orang yang membunuh sembarangan orang mukmin itu neraka dia. Inilah makna arti sebuah jiwa dalam Islam. Taubatan minallah wa kana Allahu aliman hakima. Maka hendaklah pembunuh itu bertaubat kepada Allah. Taubatan minallah, sebagai pertobatan kepada Allah. Jadi pembayaran tadi, tebusan tadi itu bentuk pertobatan. Taubatan minallah yang ditentukan oleh Allah. Ada dalam aturan agama itu hukum-hukum yang sifatnya ta'abbudi. Ta'abbudi itu ketentuannya sudah dari Allah. Kenapa wudhu itu harus yang dibasuh itu muka, lalu tangan, lalu kepala, lalu kaki, itu ta'abbudi. Itu ketentuannya sudah dari sana. Tidak ada yang dicari hikmahnya bisa tahu, tapi memang udah dari sananya begitu. Kita harus ta'abbudi, termasuk juga menebus pembunuhan terhadap orang yang beriman. Ini juga ta'abbudi. Tidak usah dipakai akal, karena akal nggak nyampe dalam urusan yang seperti itu. Wa kana Allahu aliman hakima. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha bijaksana. Apa artinya? Ketentuan ini merupakan ketentuan yang berasal dari Allah. Sudah ditimbang, dipertimbangkan, sudah dihitung sedemikian rupa. Kenapa ini? Dan ketika orang itu tidak melakukannya, Allah mengetahui. Termasuk perbuatan zina dan lain sebagainya. Ketika orang itu tidak dirajam, di Indonesia yang tidak ada hukum rajam, ya tunggu nanti hukum di akhirat itu akan lebih berat lagi, karena hukuman di Indonesia belum dilakukan. Jadi kepada orang-orang yang berbuat zalim, ketika hukuman itu belum dilakukan di dunia, itu lebih bahaya. Lebih bahaya kalau hukuman itu nanti bergabung di akhirat. Oleh sebab itu kenapa ada perbuatan-perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang mukmin itu hukumannya di dunia.
karena untuk meringankan dia dalam kaitannya hukuman di akhirat. Kalau dia bertobat, selesai dia. Tapi kalau tidak, bisa double hukumannya nanti di akhirat. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan. Nah, sekarang yang lebih bahaya lagi. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan dengan sengaja. Ini banyak di Indonesia. Mau merampas sesuatu karena yang dirampas mempertahankan diri lalu membunuh. Itu sudah dosa merampas. Ada lagi dosa membunuh besar. Padahal orang yang mempertahankan barangnya tadi bisa syahid, bisa terhitung syahid karena dia mempertahankan hartanya. Nah, ini untuk menunjuk kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jelas banget dalam menghukumi segala sesuatu. Maka di sini kalau ada orang membunuh orang mukmin muta'ammidan, sengaja dia membunuhnya itu, fajazaa'uhu jahannam, maka siksanya adalah, balasannya adalah dia akan masuk ke neraka jahannam. Pokoknya orang yang masuk di neraka jahannam itu orang-orang sadis di dunia. Sadisnya itu melanggar ketentuan Allah yang sudah nyata. Fajazaa'uhu jahannam, balasannya adalah neraka jahannam. Khalidan fiha, dia akan selamanya berada di neraka jahannam. Allah menggunakan kata khalidan. Kenapa khalidan? Kenapa tidak kekal dengan menggunakan baq? Karena kekekalan di sini kekekalan yang ditentukan oleh Allah, bukan kekekalan yang seperti Allah. Jadi berbeda antara kekekalan makhluk dengan kekekalan Allah. Kita bisa selama-lamanya, tapi selama-lamanya kita itu tetap ada ukurannya, berbeda dengan selama-lamanya menurut Allah. Maka kalau ada orang meninggal, kita sering mengatakan Allah yang kekal. Kekal di situ makna kekal yang sesungguhnya. Maka di sini orang yang membunuh orang mukmin dia akan kekal di neraka. Ini yang berat. Ini yang berat. Wa ghadiballahu alaihi. Di dunianya Allah memurkai dia. Kalau kita hidup dimurkai oleh orang yang paling berkenaan dengan kita, gimana? Kalau ada majikan sudah memarahi pembantunya, itu gimana kira-kira? Hidupnya pun sudah terlunta-lunta, ya. Hidupnya pun sudah tidak enak. Ya. Wa ghadiballahu wa la'anahu, Allah juga melaknat dia. Kalau sudah dilaknat bagaimana? Udah nggak mau lihat. Majikan itu kalau sudah melaknat pembantunya, ya udah disuruh melihat mukanya itu dia nggak mau. Dan jangan sebut nama dia. Nah, tidak begitu. Wa la'anah. Begitu juga nanti Allah di akhirat, kalau Allah sudah melaknat seseorang itu, Allah sudah nggak mau lihat. Padahal kalau orang itu dilihat oleh Allah, dia mendapatkan rahmatnya. Kalau tidak dilihat, dia mendapatkan laknatnya. Nah ini, wala'ana wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Lalu di neraka jahanam itu Allah telah menyiapkan kepadanya dengan siksaan yang agung. Kalau Allah sudah menggunakan kata azim, itu bahaya. Azimah itu siksaan yang kumpulan dari pedih dan juga siksaan yang dia sendiri sudah tidak kuat untuk bisa menerimanya. Karena perbuatan yang dilakukan di dunia itu sudah melampaui dari hak-haknya sebagai manusia. Jadi dia sudah menggunakan haknya Allah dengan membunuh orang yang nyata-nyata orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan yang bisa kita ambil Bapak Ibu sekalian, ada di antara perjuangan kaum muslimin itu orang munafik.
yang asli gitu. Kalau kita dalam masyarakat muslim ada orang munafik, tapi munafiknya itu dalam keislaman. Maka kedua-duanya ini kita harus ambil sikap. Ada yang bisa dibaik-baikin gitu. Ada yang tidak. Maka kepada yang bisa dibaiki kita dakwahkan kepada mereka. Kepada yang tidak kita dakwahkan secara umum. Tetapi sebenarnya kita sudah punya standar. Oh yang ini udah nggak akan bisa. Dikasih pemberitahuan apapun dia akan tetap begitu. Kenapa? Karena sifat munafiknya itu sudah melampaui dari sifat keimanannya. Setannya itu sudah mengalahkan semua kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya. Semoga kita semua bisa melakukan verifikasi, mendata orang-orang yang seperti ini, supaya dalam perjuangan kita itu lebih mudah. Oh ini begini, supaya kita juga mudah untuk melangkah, untuk membuat kemajuan-kemajuan dalam rangka menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu sekalian yang bisa kita ambil secara kontekstualnya pada kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua bisa istiqomah dalam kebaikan, sehingga Allah senantiasa menambahkan hidayah kepada kita semua, yang hidayah-hidayah itu makin memperbanyak amalan-amalan soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'mi, hamdan syakirin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika karim wa sultanik. Allahumma barik lana fi majlisina hadza wa barik lana fi usratina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik fi ilmina rabbana innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan wa marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ihsanan wa ma'suman. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, jika ada kekurangannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.